Hai, halo. Kalau kita melihat seseorang dengan muka wajah yang beda antara kiri kanan, atau misalnya pipi kita agak turun ke bawah, mungkin sebagian kita akan menganggap bahwa orang itu sedang mengalami stroke ringan. Nah, hari ini kita membahas tentang orang penyakit itu yang memang kelihatannya seperti sedang mengalami stroke. Padahal penyakit ini kita kenal dengan nama Bell palsy. Kelumpuhan pada salah satu otot sisi wajah kita sehingga salah satu wajah kita tampak seperti melorot. Nah, Bell palsy ini memang terjadi secara tiba-tiba, tetapi biasanya tidak bersifat permanen, artinya bisa kembali ke keadaan semula. Bell palsy bisa terjadi pada siapa saja, tetapi paling sering terjadi pada ibu-ibu yang menderita diabetes, kemudian ibu hamil, kemudian penderita saluran pernapasan atas seperti misalnya sedang mengalami flu. Nah, banyak orang yang mengira bahwa Bell palsy itu sebagai stroke, padahal gejalanya berbeda karena gejalanya hampir mirip di bagian wajah, yaitu menimbulkan sebagian wajah kita mengalami lumpuh. Nah, gejala Bell palsy itu hanya mengenai bagian wajah dan sepenuhnya dapat pulih kembali dalam waktu kurang dari 6 bulan. Berbeda dengan stroke. Biasanya stroke kan mengenai otot-otot bukan cuma bagian wajah, tetapi bisa mengenai bagian tubuh lain seperti tangan dan kaki. Nah, Bell palsy terjadi ketika saraf yang mengendalikan otot wajah mengalami peradangan. Peradangan tersebut menyebabkan sarafnya terhimpit sebagian atau seluruhnya sehingga otot yang tersambung dengan saraf itu juga akan mengalami penghentian. Kondisi inilah yang membuat otot wajah menjadi lumpuh. Penyebab peradangan saraf tersebut belum diketahui secara pasti, tetapi diduga karena virus ya. Misalnya virus herpes simplex, kemudian varicella zoster, dan cytomegalovirus. Selain infeksi virus, beberapa penyakit yang dianggap sebagai penyebab Bell palsy adalah infeksi pada telinga tengah, kemudian sarkoidosis, tumor pada kelenjar ludah atau parotitis, kemudian tekanan darah tinggi dan diabetes sebagai orang yang mudah sekali mengalami Bell palsy. Nah, orang yang berisiko mengalami Bell palsy itu adalah orang-orang yang berada di usia misalnya 15 sampai 60 tahun. Berarti rentangnya cukup panjang ya, artinya anak muda bisa kena, orang dewasa pun bisa kena. Orang yang memiliki penyakit autoimun, kemudian wanita yang sedang hamil, terutama di trimester ketiga, menderita penyakit saluran pernapasan atas, menderita flu, kemudian riwayat keluarganya pernah menderita Bell palsy, mengalami atau sedang mengalami penderitaan dengan berat badan yang lebih, mengalami obesitas, kemudian mengalami infeksi virus seperti COVID-19, mendapatkan vaksinasi COVID pun bisa mudah terserang Bell palsy ya, walaupun kasusnya cukup jarang. Kemudian teman-teman yang menderita diabetes, menderita tekanan darah tinggi, kemudian mengalami kelainan kolesterol dan terpapar udara dingin. Nah, faktornya cukup banyak yang membuat orang mudah sekali terkena Bell palsy. Gejalanya ini memang cukup bervariasi dari orang ke orang, dari bersifat ringan, berat, tapi umumnya terjadi secara tiba-tiba. Tanda paling umum Bell palsy adalah kelumpuhan di salah satu sisi wajah yang muncul secara mendadak. Nah, kelumpuhan ini berlangsung antara 2 minggu dan paling lama 6 bulan. Biasanya tidak permanen. Pada kasus tertentu memang kelumpuhan ini bisa mengenai kedua belah wajah, tapi kasusnya cukup jarang ya.
Kelumpuhan ini akan menimbulkan dampak pada perubahan bentuk wajah. Salah satu sisi wajah tampak seperti melorot, sulit tersenyum, kemudian sulit menutup mata. Nah, selain perubahan bentuk wajah, gejala lain mungkin didapat, misalnya rasa nyeri di sekitar rahang dan belakang telinga kita. Kemudian sakit kepala, penurunan kemampuan untuk merasakan rasa tertentu pada mulut kita, mata kita tampak kering, otot wajah berkedut, air liur yang menetes. Kemudian telinga kita terasa berdengung dan sensitif terhadap suara. Nah, kalau kita memang merasa menderita Bell palsy, tentu kita bertanya, apa sih obat yang terbaik untuk Bell palsy? Memang pengobatannya itu tergantung pada tingkat keparahannya. Penderita yang mengalami gejala ringan biasanya memang tidak membutuhkan pengobatan khusus. Sementara penderita yang cukup berat, itu penanganannya harus dilakukan untuk mempercepat sebenarnya proses kesembuhan dan mencegah komplikasi daripada Bell palsy-nya. Misalnya obat yang diberikan adalah obat golongan kortikosteroid, kemudian pemberian obat antivirus, obat pereda nyeri misalnya obat paracetamol atau ibuprofen. Kemudian penderita dengan gejala ringan umumnya membutuhkan waktu pemulihan antara 2 minggu hingga 6 bulan. Namun pada beberapa kasus itu bisa memakan waktu yang lebih lama. Untuk mempercepat pengembalian daripada fungsi saraf dan otot wajah, maka perlu dilakukan fisioterapi kadang ya, tapi kalau dia bisa sembuh sendiri, kadang-kadang jarang sekali kita melakukan tindakan fisioterapi. Dokter juga bisa memberikan suntikan botok pada penderita yang mengalami ketegangan pada otot wajahnya. Sedangkan tindakan operasi jarang sekali dilakukan. Kalau kita melakukan perawatan mandiri di rumah, mungkin kita bisa menggunakan obat tetes mata di siang hari, kemudian salep mata di malam hari, gunakan penutup wajah pada saat tidur, menggunakan pelindung mata atau kacamata, minum dengan sedotan agar air tidak menetes, kemudian lakukan istirahat cukup. Komplikasi daripada Bell palsy itu bisa saja terjadi kerusakan permanen pada saraf wajah, kemudian gerakan otot yang tidak disengaja, bahkan kita bisa mengalami kehilangan pada penglihatan sebagian, luka pada daerah kornea mata. Kemudian kita kehilangan kemampuan untuk merasakan sesuatu, bahkan bisa mengalami komplikasi berupa gangguan bicara. Nah, untuk tindakan mencegah agar kita terhindar dari Bell palsy, tentu kita mengontrol penyakit yang bisa mengakibatkan Bell palsy, misalnya orang yang penderita darah tinggi dan diabetes. Kemudian menghindari paparan udara dingin yang berlebihan dan menurunkan berat badan serta menjaga berat badan agar tetap ideal. Jadi rekan-rekan, Bell palsy berbeda dengan stroke karena gambarannya saja mirip, tapi Bell palsy hanya menyerang otot-otot wajah kita tapi tidak menyerang otot-otot di bagian yang lain. Cara mencegahnya pun dokter sudah ceritakan dan pengobatannya tetap dilakukan untuk kasus-kasus yang cukup berat untuk mencegah jangan sampai terjadi komplikasi yang jauh lebih parah. Demikian rekan-rekan. Bye.